Halo, hilang Halo, Parisang. Suara saya apa Parisang yang nge-lag ya? Apa enggak ya, teman-teman? halo, Halo, jelas, 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 jelas. Jelas dong. Oke, oke. Kalau gitu, silahkan. Kalau gitu tanpa menunggu lama-lama, Parisang, mainkan pemantik diskusinya buat sesi episode kedua hari ini. Terima kasih. Silakan, Parisang. Enggak ada suaranya, Parisang. sekarang ada? Sekarang ada. Oh gitu, dia harus dipencet-pencet dulu kalau gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Ini sehat-sehat semua ya. Kita masuk di sesi kedua sekarang ya untuk Promkes dalam atau untuk bantu KLB. Ini urusannya terkait dengan KLB polio yang, apa namanya, sebentar lagi kita akan melakukan supin polio atas kasus yang terjadi di Klaten sama di Pamekasan, ya, 2 kasus sekaligus gitu ya, dan kita coba belajar kalau sebagai Promkes kira-kira apa sih yang perlu atau bisa kita lakukan. Nah, topik kedua untuk pagi kali ini itu tentang ini, apa namanya, tentang gimana menjelaskan imunisasi itu. Sampaikan atau mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti sesi semacam ini itu dengarkan kembali ya. Karena apa? Karena biasanya kita sebagai tenaga kesehatan seringkali menyampaikan hal-hal topik kesehatan kita dalam bahasa yang juknis, bahasa yang susah dipahami. Takutnya itu buat warga bingung gitu ya. Kalau dalam masa KLB itu, ya ini belajar dari COVID kemarin lah. Mengeluarkan istilah baru, kata-kata baru, konsep baru gitu, atau sebuah logika yang kurang mudah dicerna oleh warga, itu bukan buat warga bingung, terus ada apa yang dikhawatirkan adalah membuat warga curiga. Wih, ada apa ya? Wih, mau ngapusi, wih, mau apa gitu. Nah, ketika warga itu kan artinya kepercayaannya agak itu membuka peluang masuk mengaruhi warga gitu loh. Nah, maka itu kita harus menghindari bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa yang tidak mudah dicerna, yang terlalu kenyal ya, dan mengganti dengan bahasa yang mudah dicerna. Intinya sih gitu, Bapak Ibu ya, sekedar apa namanya fresh lagi. Nah, salah satu pilihan bahasa yang kita bisa pergunakan itu bahasa-bahasa yang didasarkan atas perumpamaan. Ya sebenarnya sih dalam bahasan ini tidak perumpamaan murni, perumpamaan ada cerita gitu. Eee, kalau kita belajar KP yang awal, kita suka pakai istilah, apa namanya, theater of mind. Jadi gimana kita menggunakan kata-kata yang bisa membuat warga membayangkan, "Oh maksudnya begitu, oh begitu." Jadi di dalam kepala tuh muncul film gitu. Kalau muncul film Parisang suaranya hilang. Belum di... tadi, Ah, sorry sorry terpental tadi nggak tahu kenapa itu. Jadi tadi saya sih tadi juga ngomong jadi tadi sampai mana tadi ya? Theater of Mind. Oh ya, oke. Jadi bahasa-bahasa yang nanti oke baik. Jadi bahasa-bahasa yang bisa membuat warga itu membayangkan, "Oh apa sebetulnya kejadiannya? Oh bagaimana prosesnya?" Nah untuk itu kan harus ada orang gitu, ada orang, ada benda, ada sesuatu yang mereka bisa lihat. Ya, jadi theater of mind itu, sebetulnya membantu orang memvisualisasi. Jadi harus ada visualisasi yang ada dalam kepala mereka. Ada bendanya, oh ada orangnya,
kalau ada binatang tertentu, ada tokoh tertentu, ada ya harus ada bisa dibayangkan. Jadi nggak bisa konsep. Kalau konsep itu nggak bisa dibayangkan. Jadi misalnya kita ngomong sama warga yang merasa sehat, terus dia nggak mau screening gitu, nggak mau periksa sebulan sekali ke puskesmas tekanan darahnya. Terus kita bilang misalnya, "Pak, tuh motor Bapak," itu berarti ada motornya gitu, motor. "Kalau motor Bapak itu biasanya di servisnya, sering ya, Pak?" "Oh ya sering lah, motor saya sering diservis." 6 bulan sekali ada nggak servisnya?" "Ya enggak dong, motor saya supaya nggak rusak, supaya nggak mogok di jalan ya sebulan sekali saya servis." "Nah itu Pak, walaupun nggak mogok itu Bapak servis juga ya?" "Iya justru sebelum mogok saya servis." "Nah itu Pak, kalau motor kan diservis itu sebelum terjadi mogok gitu, jangan sampai mogok gara-gara tidak sama tubuh manusia juga. Tubuh manusia itu harus diservis juga, dicek-cekin juga supaya tidak mogok di jalan." Soalnya kalau motor mogok di jalan kan gampang tuh, motor mogok di jalan, ya udah Bapak dorong aja, beres. Atau misalnya motor mogok di jalan, kalau motornya berat ya udah tinggal situ aja. Tapi kalau tubuh, kita mogok tiba-tiba jantung brek, wah gimana Pak? Kan kita harus ngandelin orang lain. Iya kalau ada orang lain yang ngerti ngurusnya gimana. Kalau enggak, wah nanti dikasih minum kita pas lagi pingsan, wah bahaya itu, Pak. Makanya sebelum mogok, sebelum kena jantung misalnya, Pak, Bapak servis rutin, Pak, sebulan sekali, ngecekin aja tekanan darahnya gimana, gula darahnya gimana, dan sebagainya. Nah itu kan sesuatu yang nanti bisa warga tuh ngebayangin, "Oh gitu maksudnya, oh motor bisa kelihatan," gitu ya. Nah ini yang kita maksud sebagai bahasa-bahasa yang, bisa membangun theater of mind. Atau dalam KP sekarang kita bilangnya lebih sederhana sebagai perumpamaan-perumpamaan, ya. Kenapa begitu? Karena kalau dalam KP kan kita menghindari istilah-istilah asing gitu ya, sebisa mungkin. Jadi kita nggak usah pakai istilah asing gitu ya. Nah, sekarang kita, lihat dulu, kalau menurut Juknis ngomong tentang imunisasi misalnya, itu kan bilang, "Oh, vaksin merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul." Nah, itu kan versinya Juknis. Ya, jadi kalau ibu bapak menyampaikan ini ke warga, bahkan ke warga yang menurut kita, paham, misalnya tokoh masyarakat gitu ya, apa namanya, KAUR pembangunan di kelurahan atau di desa atau di kecamatan, belum tentu mereka paham, belum tentu. Takutnya mereka juga sebenarnya bertanya nih apa sih maksudnya gitu. Nah kalau lihat dari juknis ini, itu kan juknis bahasa kita ya bahasa di kantor, itu cukup berhenti di kantor saja. Karena untuk mencernanya butuh orang yang eh, pengalaman, punya pendidikan yang sesuai ya. Kalau kita lihat di sini itu kan berarti ada istilah-istilah yang susah. Antigen itu apa antigen? Orang nggak paham. Terus yang kedua ada logika yang tidak mudah dicerna. Itu juga bahaya. Nah itu bahasa-bahasa perumpamaan itu mencoba mengatasi bahasa-bahasa sulit yang apa namanya yang dikeluarkan oleh juknis sebetulnya ya. Nah kenapa begitu ya tadi itu ya karena kemampuan orang berpikir beda-beda lah karena pengalaman pendidikan beda. Nah, bahasa yang berbasis perumpamaan, yang imajinatif itu kan bisa dibayangkan, lebih mudah dipahami. Nah, yang juga tidak kalah penting itu bisa dirasakan. Jadi kalau kita ceritanya itu dengan gaya bahasa ya bercerita gitu. Bercerita berarti ngomongin bahasa sehari-hari, ada dialognya, ada aktornya. Jadi orangnya gini loh, coba Bapak kalau naik motor, Pak, oh, breng gitu ya. Terus Bapak naik motor ya tiap pagi gitu, nyalain lah, tapi nggak pernah diservis selama 6 bulan, Pak. Wah, gimana Pak itu, Pak? Wah, nggak bisa dong, bisa mogok iya bisa mogok, brak, kok tiba-tiba berhenti. Mogoknya itu dibuat seperti, seperti kejadian sesungguhnya gitu. Nanti orang kemudian bisa merasakan nanti ketika kita ngomongin tentang, tubuh mereka, gitu ya. Nah, itu sebetulnya konsep besarnya. Nah, sekarang kita coba Ibu Bapak ya, nanti Ibu Bapak tolong, apa namanya, memperkaya ini, gimana cara kita menjelaskan imunisasi. Nah, ini satu persatu dulu ya. Untuk imunisasi yang kami pelajari, kita perlu menjelaskan yang basic dulu, yaitu kerja imunisasi. Kayaknya ini juga banyak yang belum paham, harus jelaskan dulu gimana sih
imunisasi itu maksudnya apa sih? Gimana kok bisa terjadi tubuh jadi kebal? Apa itu cerita di balik itu? Nah, ini ada beberapa model cerita. Ini Dokter Basa juga membuat ini nih ceritanya. Ah, ngomong tentang pendekar, ya, intinya gini, ada apa namanya, komponen-komponennya. Ada pendekar di tubuh anak yang ngejagain anak kita gitu ya, yang sudah dibekali gitu sama Tuhan. Jadi anak itu tidak dibiarkan sendirian gitu melawan berbagai bibit penyakit, udah ada pendekarnya. Tapi pendekar bisa jago nggak kalau tanpa latihan? Ya. Kalau latihannya bagaimana? Ada macam-macam latihan, ya. Mau pilih yang mana? Nah, itu strukturnya gitu ya. Nah, ini ceritanya misalnya lengkap ya. Kita ngomong sama orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya imunisasi itu sebenarnya gini. Jadi dalam setiap tubuh anak itu sudah ada pendekar sebetulnya. Nah, para pendekar itu yang dibuat oleh Tuhan itu untuk bekali anak kita agar bisa menjaga kesehatan dirinya supaya nanti kalau ada serangan penyakit tidak langsung jatuh sakit. Gitu udah ada pendekarnya. Ya. Nah, cuma gini, yang namanya pendekar, bisa tidak pendekar itu jadi sakti, jadi jago tanpa latihan? Bisa nggak tiba-tiba jadi jago, sakti? Ya nggak bisa lah. Harus latihan, harus bak bok bak, harus latihan dulu baru mereka bisa jadi jago. Tanpa latihan mana ada pendekar yang bisa jadi jago. Nah, sekarang Bapak Ibu latihannya ada berbagai macam cara. Nah, cara yang pertama ya, itu kita kasih lawan tanding, nah lawan tandingnya buat latih tanding, itu ya yang sudah dilemahkan di pabrik. Jadi senjatanya sudah ditumpulkan, gitu. Sudah ditumpulkan, ya. Gerakannya sudah jadi lambat, diikat-ikat lah gitu ya. Dimasukkan ke dalam tubuh anak, terus kan jadi berantem. Oh itu kan musuh, tapi lawan tanding gitu. Oh berantem, dak dikduk. Nah karena sudah dilemahkan, maka dia mudah dikalahkan. Senjatanya udah tumpul, nggak terlalu berbahaya, bahkan nggak berbahaya sama sekali. Jadi mudah dikalahkan. Nah, waktu dikalahkan itu juga berarti pendekar-pendekar itu jadi menguasai jurusnya. Jurusnya ternyata gitu. Jadi kalau bibit penyakit Bapak Ibu jurusnya cuma satu, setiap penyakit itu cuma satu jurusnya. Nah, dikalahkan, dikuasai jurusnya, sehingga nanti kalau ada musuh yang sama datang ke tubuh anak, wah itu sudah siap, jurusnya cuma gitu aja, gampang mengalahkannya. Nah, itu cara pertama. Jadi, dengan memasukkan lawan tanding yang sudah dilemahkan di pabrik, ya. Apakah itu buatan manusia? Oh, bukan, itu buatan Allah juga gitu, cuma sudah dilemahkan. Seperti itu anak ayam, dia apa, DOC gitu ya. Keluar dari pabrik itu buatan manusia. Yang enggak, manusia cuma bisa meneteskan saja. Nah, itu cara pertama. Cara kedua Cara kedua nih, itu para pendekar dalam tubuh anak latihannya sama itu virus-virus liar, virus-virus yang ada di luar sana yang kita nggak tahu dari mana gitu, yang belum dilemahkan, artinya kuat. Masuk tuh virus tuh. Kalau pendekar yang menang, dia menguasai jurusnya. Kalau pendekar dalam tubuh anaknya kalah, ya sudah. Kayak misalnya kalau yang masuk virus polio tuh Bu, badannya panas, kakinya sakit, ya udah, tunggu waktu saja. Kemudian dia kakinya lumpuh, lumpuh seumur hidup, nggak bisa diobati, permanen. Nah, sekarang pilih yang mana? Pilih latihan sama lawan tanding yang sudah dilemahkan, sudah lumpuhkan, sudah ditumpulkan, atau lawan tanding yang masih kuat-kuat di luar sana. Gitu. Kalau 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 saya sih pilih yang sudah dilemahkan, aman, gitu. Nah, ini satu bagian atau satu elemen pesan yang kelihatannya masyarakat perlu dikuatkan karena masih banyak yang belum tahu. Kalau kita survei tentang imunisasi itu, warga cuma tahu ya buat anak sehat, ya supaya anak tidak sakit, supaya anak kebal, udah gitu. Tapi bagaimana itu prosesnya, itu belum dipahami. Dan kalau belum dipahami cerita itu, maka itu belum mengakar, belum kuat.
belum jadi bangunan pengetahuan yang kuat di masyarakat. Itu yang dikhawatirkan. Kalau cuma sekedar ikut, ya emang sih warga kita tuh ikut-ikut, asal kitanya dipercaya sama warga gitu, warganya dekat sama kita, mereka akan ikut, betul. Tapi kita juga punya tugas untuk menguatkan pemahaman masyarakat, supaya ikutnya itu tidak sekedar ikut-ikutan gitu, tapi punya dasar pengetahuan ya. Nah ini contoh perumpamaan. Jadi disampaikannya yang penting ada elemen-elemen tadinya itu, bagaimana mengeksekusinya dalam bentuk cerita, silakan ibu bapak gunakan bahasa, ceritanya gitu ya, detail-detailnya, bahasanya, gayanya, logatnya, sendiri masing-masing, ya. Yang penting ketika kita menyampaikan cerita itu, warga bisa membayangkan, "Oh maksudnya begitu." Ya, membayangkan itu penting, karena membuat orang bisa memikirkan, lalu kemudian merasakan dan mendapatkan pelajaran dan termotivasi. Bukan saya yang bilang begitu, itu di Quran, kalau di agama bilangnya begitu. Perumpamaan itu dibuat agar orang bisa berpikir, agar orang bisa mengambil pelajaran, agar orang bisa ada 3 atau 4 lah yang saya lihat itu. Nah, makanya juga kalau di kitab suci itu kebanyakan isinya kan cerita Bapak Ibu, ya. Kitab suci setebal itu, kitab suci apapun gitu ya, itu isinya cerita. Bukan karena isinya dongeng, bukan. Tapi karena yang buat kita itu tahu kalau kita itu hanya dikasih instruksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya berarti kan cuma 1 lembar cukup gitu ya, nggak perlu kitab suci yang tebal-tebal. Maka itu nggak ada efeknya. Itu nggak akan buat orang itu jadi paham, bisa berpikir, bisa merasakan, bisa termotivasi. Nggak bisa gitu, makanya dibuatnya, eee, kebanyakan cerita. Nah ini kurang lebih sama konsepnya gitu ya. Ini untuk kerja imunisasi, ini yang dasar dulu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, kadangkala, ada isu-isu yang harus kita netralisir, kayak demam misalnya. Anak jadi demam gimana nih? Nah, Bapak Ibu bisa punya pilihan, bisa menjelaskan dengan cara yang ilmiah, bisa dengan juga cara yang kayak ini, kayak perumpamaan. Nah, cuma pesan saya kalau yang ilmiah itu bahayanya, kalau warga nggak ngerti istilah-istilah yang kita sampaikan dan logika yang kita jelaskan itu justru membuat tadi tuh kecurigaan. Nah, makanya model yang kedua ini juga bisa dipertimbangkan. Ini misalnya demam, demam jelasinnya gimana sih? Kalau pakai perumpamaan gini Bapak Ibu. Ya seperti anak kita latihan ya, misal kita punya anak latihan silat misalnya, seminggu 2 kali tuh latihan. Malah suatu kali dia latihannya keras tuh, wah latih tanding gitu ya, latih tandingnya misalnya sampai tiga tiga 3 lawan gitu ya, 3 temennya, 3 rekan latihannya, oh sampai 3 gitu ya, tuh sampai 2 gitu, wah lama pula. Maka kadang kala pas pulang kan dia badannya pegel-pegel, ya badannya anget-anget kan gitu ya. Iya karena latihannya keras. Ya tapi itu biasa terjadi kan 2 3 hari gitu, kadang sehari aja terjadinya. Setelah itu baikan lagi. Nah itu karena latihannya keras itu. Sama ketika imunisasi, wah latihannya sama, bibit penyakit yang serius, tapi sudah tumpulkan, sudah dilemahkan. Latihan dong para pendekar kita, harus latihan serius, mempelajari jurus-jurusnya gitu. Nah akibatnya pada sebagian anak ya jadi pegel-pegel jadi anget-anget gitu ya. Nah tapi kalau untuk urusan ini, Bapak Ibu harus tambahkan kalau terjadi apa-apa misalnya panas terus gitu, kontak aja, kontak tenaga kesehatan, kontak kami, kasih nomornya, itu penting tuh ya, untuk antisipasi atau untuk mengurangi kekhawatiran orang tua ya. Nah ini detailnya ya. Nah kadang juga muncul isu hal haram. Nah, kalau kami itu berpatokan begini Bapak Ibu ya, kita nggak usah konfrontatif, kita nggak usah konfrontatif itu, wah mikirnya haram, lalu kemudian kita sanggah gitu langsung. Nah, itu kita harus hindari. Kalaupun menjelaskan, menjelaskannya itu kalau dengan perumpamaan itu yang implisit gitu ya, yang tidak tidak ketara gitu bahwa kita itu ingin ingin menetralisir. Secara tidak langsung, dengan cerita, dengan perbandingan, tapi tidak memaksakan, tidak menyalahkan gitu ya. Nah ini contohnya misalnya, ya
gini Bu, Bapak, kalau untuk urusan hal haram ya, kadang-kala kalau kami itu bisa, perlu juga di awal menjelaskan bahwa kami sebenarnya tidak ahli nih dalam bidang ini Bapak Ibu ya, tapi begini yang saya dengar gitu, mmm, kalau kalau ini apa namanya, telur ya, ini ada ceritanya telur. Telur kan keluar dari pantatnya ayam gitu ya, apakah ada najisnya itu? Ada najisnya nggak Bu? Oh ada najisnya. Nah apakah najisnya itu kita makan? Enggak kan? Iya enggak. Kenapa? Karena sudah dibersihkan. Nah begitu juga dengan, eee eee, tes polio ini gitu ya, jadi gini, dan mungkin nggak usah spesifik ngomong tes polio ya, bilang tentang vaksin secara umum. Jadi vaksin itu atau lawan tanding, buat pendekar anak itu, ada juga yang wadahnya atau tempatnya itu memang, ada najis-najisnya. Nggak semua. Contohnya adalah, meningitis. Itu loh yang dipakai saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita untuk haji atau umroh. Nah itu kandangnya ya, wadahnya, ada najisnya. Ya, mereka harus kan kalau kalau umroh atau haji kalau nggak menikah nggak boleh kan, harus gitu. Tapi ketika tubuh, apa namanya, bibit lawan tanding itu dimasukkan ke dalam tubuh saudara-saudara kita itu yang mau haji, mau umroh, ya sudah dibersihkan. Sama seperti telur tadi gitu, sudah dibersihkan dari najisnya. Nah ini juga sama gitu, semua imunisasi, semua lawan tanding yang dimasukkan ke dalam tubuh anak, itu juga sudah dibersihkan. Ada yang memang tidak mengandung sama sekali, ada yang memang kandangnya itu mengandung najis, tapi ketika dimasukkan ke dalam tubuh anak, itu sudah dibersihkan, sudah tidak ada najisnya lagi. Seperti juga meningitis, ya imunisasi meningitis yang dipakai oleh saudara kita atau orang tua kita, guru kita yang pergi haji atau umroh gitu ya. Nah, ini pesannya sebetulnya tadi itu ingin menjelaskan dengan perumpamaan, tidak konfrontatif, tetap rendah hati saja, tidak menggunakan bahasa agama secara eksplisit. Wah, menurut fikih, menurut ulama ini, menurut hadis ini, takutnya Bu, Bapak, kita nggak nguasain, terus ada orang yang nguasain, terus membantah kita, eh jadi hancur semua 28 sampai fondasi 30 hari. kredibilitas kita, ya. Sebulan lah. Jadi kalau untuk penggunaan, apa namanya, argumentasi yang berbasis agama, harus ukur diri dulu. Kalau misalnya kita memang ustad, silahkan. Kita ustazah, silahkan. Oh kita pernah nyantri lama SMP, SMA, kuliah, silahkan. Ngerti dalil-dalilnya silahkan. Tapi kalau enggak jangan masuk ke area itu. Itu kita jadi seperti, apa namanya, kalau dalam bahasa Inggris tuh sitting duck, bebek yang nongkrong gampang ditembak. Gitu ya, jadi hindari itu, ya. Nah, ini detailnya ya. Terus imunisasi ganda. Imunisasi ganda itu pakai cerita yang tadi juga, latihan silat. Kayak anak kita itu loh Bu, kalau latihan silat kadang kala sama gurunya itu dikasih jurus lebih dari satu kali waktu latihan, iya kan? Ada jurus pukulan ganda, tuk, ada tangkisan begini, ada jurus menangkap gini, lebih dari satu itu dikasihnya, ya. Atau kadang kalau kembangan itu ya, wah ini buat yang silat itu adalah ada jurus satu isinya 20 gerakan, jurus 2 dilatih kan dalam satu kesempatan. Bisa nggak tuh anak kita menerima itu? Bisa kan? Bisa, karena si pelatihnya sudah mengukur, wah kalau toh melatihkan 2 3 jurus sekaligus dalam satu pelatihan bisa. Karena sudah diukur porsinya dan sebagainya. Nah, ini sama juga imunisasi ganda itu kan, jadi anak itu kayak misalnya anak kita ditetes polio nih, Bu, ternyata belum dapat, imunisasi yang lainnya. Apa gitu, imunisasi apa, misal DPT atau apa, oh belum. Nanti bisa sekalian, Bu. Jadi tetes, terus suntik, boleh. Kenapa?
nggak apa-apa, karena untuk mengejar supaya lengkap, karena tubuhnya lengkap nanti jurusnya lebih banyak yang dikuasai oleh para pendekar itu dan aman karena sudah diukur porsinya. Seperti anak kita latihan 2 atau 3 jurus dalam sekali latihan gitu ya. Ini imunisasi ganda ya. Nah, polio juga nih Dokter Basra coba jelaskan Dokter Basra. Mana tuh Dokter Basra? Tembak Halo, ya. heeh, nembak. Ya kan kita nggak ada moderator murni, jadi narasumber. Silakan silakan Dokter Basra. Ya, teman-teman, ini hasil ngobrol sama teman-teman kader di Aceh waktu itu gitu. Waktu menjelaskan polio kan susah ya kalau pakai apa secara patofisiologi proses kan susah ya. Apa dia lumpuhnya unilateral gitu kan, apa lower motor neuron gitu kan susah ya. Apa kita akan terjebak pada penjelasan-penjelasan yang klinis atau teknis gitu ya. Terus ada perumpamaan, bikin perumpamaannya gini. Jadi tubuh anak itu kan ada otaknya tuh, master komputernya tuh kan. Nah, dia punya kabel-kabel yang bergerak, berjalan ke seluruh tubuh. Ada yang fungsinya kalau otaknya mikir mau ngangkat kaki, maka nanti kabel-kabel listrik itu akan menyampaikan pesan tersebut ke otot untuk mengangkat kaki. Makanya kalau kita mikir angkat kaki, kakinya akan keangkat. Begitu juga tangan dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang terjadi pada kasus polio, virus ini mutus kabel listriknya. Jadi kabel sarafnya diputus. Sehingga ketika otak berpikir untuk mengangkat kaki gitu, mengangkat tangan, di bagian yang saraf atau kabel listriknya diputus, ya nggak bisa ngangkat karena pesan dari otak nggak nyampe ke kaki atau nggak nyampe ke tangan gitu. Nah, itu yang terjadi sama virus polio, bagaimana menyebabkan anak lumpuh. Nah, masalahnya kabel listrik atau kabel saraf ini tidak bisa diperbaiki gitu. Kalau kabel casan kita bisa ganti ya, bisa bisa beli yang baru gitu. Tapi kalau saraf nggak bisa. Makanya nggak bisa kita biarkan anak kita kena polio karena nggak bisa dicegah lebih baik, kita berikan tetes polio, gitu pesannya. Nah, dan Nggak nggak bisa kalah diobati Dok, hanya bisa dicegah ya? betul, nggak bisa diobati maksudnya, hanya bisa dicegah. Ya ya ya. Dan dan itu juga kenapa lama-lama anaknya kalau teman-teman tahu tuh kasus polio tuh anaknya lama-lama ototnya kecil gitu ya, kakinya mengecil gitu. Nah, itu ya karena ya nggak dipakai gitu, karena nggak bisa dipakai, bukan karena nggak mau dipakai, karena tadi nggak bisa digerakin, kabel listrik atau kabel sarafnya terputus. Gitu, Pak Risang. Ya, terima kasih Dok Basra. Ini Bapak Ibu terkait dengan perumpamaan-perumpamaan. Tadi, pagi saya dapat pesan juga, dari Bu Rita, Dok Basra. Ini kayaknya kan orang-orang kan mikirnya lagi pada mikir stunting ini, ada kaitannya nggak sama stunting nih urusan urusan penyakit-penyakit seperti ini? Oh, banyak sekali, ya. Karena kan kalau saya menjelaskan stunting Bapak Ibu ya, itu kan anak kurang gizi atau punya masalah gizi gitu, eee, dalam jangka waktu yang panjang. Itu bisa terjadi karena memang dikasih makannya, kurang bergizi dari jumlahnya gitu ya, atau misalnya, jenisnya, nasi aja tapi nggak ada telurnya, nggak ada sayurnya gitu ya. Atau bisa juga ngasihnya udah bagus, udah pas, tapi kemudian ketika masuk ke dalam tubuh, bukannya dipakai untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan tubuh dan sebagainya, tapi justru dipakai buat berantem. Yang namanya berantem itu kan butuh tenaga kan. Kayak misalnya kita jalan kaki biasa gitu pulang ke rumah, ya nggak ngos-ngosan, biasa aja, nggak lemes. Pas pulang ke rumah ketemu preman, berantem kita misalnya, berantemnya 5 menit, oh 5 menit kebanyakan, 3 menit aja, 3 menit berantem. Capek nggak itu? Capek itu. Sampai rumah itu bisa ngos-ngosan, lemes. Lu tanya dokter Basra tuh, dia kan petinju tuh. Kalau bertarung 1 ronde 3 menit capek nggak tuh, Dok? Capek kan? Langsung lapar itu bisa ya. Apa coba? Langsung lapar itu karena Rutin ya? energi hah? Langsung energinya itu dipakai buat berantem. Sama ini juga. Jadi kita udah kasih makan anak kita bagus nih Bu ya, Bapak ya. Kasih makan sayurnya, buahnya, dagingnya, tempenya, nasinya, atau nggak pakai nasi misal pakai jagung, atau pakai ubi. Wah bagus tuh masuk ke perut.
Ternyata bukan dipakai untuk, pertumbuhan otak dan tubuh, dipakai buat berantem. Berantem melawan siapa? Berantem melawan penyakit. Jadi begitu penyakitnya masuk, nggak para pendekarnya itu kewalahan, ya, dapat suplai energi gitu, ya, jadi habis makanannya untuk buat melawan bibit penyakit. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus sampai sakit anaknya, wah kalau udah sakit kan butuh energinya juga tambah banyak lagi, butuh makanan tambah banyak, padahal makannya susah gitu. Akhirnya gizi yang diperuntukkan sebetulnya buat pertumbuhan otak sama tubuhnya jadi nggak ada, dipakai sepenuhnya atau kebanyakan untuk berantem melawan bibit penyakit. Ya akibatnya apa? Akibatnya pertumbuhannya terganggu, pertumbuhan otak dan tubuhnya terganggu. Kalau itu berlangsung lama, jadinya stunting, gitu. Jadi kita menjelaskannya Bapak Ibu diusahakan dengan perumpamaan supaya supaya orang bisa membayangkan dan logika yang dibangun juga logika yang mudah dicerna, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, sharing kita untuk, topik kedua, ya, gimana menjelaskan imunisasi itu. Sekedar mengulang sedikit, pertama gimana anak bisa jadi kebal, ya, atau kerja imunisasi seperti apa, itu bagian dasarnya. Terus nanti biasanya ada yang terkait sama demam-demaman, ya, itu gimana menjelaskannya dengan perumpamaan. Atau urusan hal haram, terutama buat yang daerah yang isu itu muncul, gimana menjelaskannya, ya. Imunisasi ganda juga gitu ya, terutama kalau buat nanti anak-anak yang, ternyata bukan hanya ini, apa, polionya belum, tapi yang lainnya belum gitu. Ya, kalau misalkan semua anak tanpa terkecuali dapat tetes polio, misalnya ada anak yang, oh ternyata sebelumnya belum dapat apa, itu bisa sekaligus ya. Nah, lalu kemudian menjelaskan lumpuh itu seperti apa sih kejadiannya gitu ya. Oh, ada kabel saraf, semacam kabel listrik yang putus dimakan sama virus itu. Dan kalau sudah putus, nggak bisa disambung gitu ya. Nggak seperti apa tadi dokter Basra bilang, nggak seperti, casan gitu ya. Kalau charger itu kan tinggal beli aja kabelnya. Kalau ini nggak bisa di dalam tubuh dan halus nggak kelihatan, gitu. Ya, Dok Basra, ini mungkin, Oke. Sip. sharing Nih, pagi hari ini eh, silakan silakan. teman-teman, silakan kalau ada yang mau nanya, lalu ada yang mau menyumbang perumpamaan, atau kira-kira ada topik-topik yang kira-kira diperlukan juga buat teman-teman di lapangan kita kembangkan perumpamaannya, nanti kita diskusikan bareng di grup yang ada, kita inventarisir gitu, topik-topik apa, misalnya ada topik-topik lainnya di luar topik, yang berkaitan dengan KLB polio ini yang diperlukan kira-kira ya untuk bantu menjelaskan ke warga, selain terkait dengan penyakit polio, terkait imunisasi, yang udah ada tadi ya, bagaimana demam, proses imunisasi bekerja, halal haram, imunisasi ganda. Kira-kira teman-teman ada yang mau sharing atau mau menanggapi? Silahkan. Assalamualaikum Pak Basra, boleh? Mangga mangga Bu Indra, silahkan. Apa kabar nih Dokter Bu Mas. Indra nih? Baik-baik, Dokter Basra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Mama, isu imunisasi ini benar-benar menjadi suatu apa ya problem bagi kami, terutama di wilayah di daerah, terutama kita ya, Dokter Basra di wilayah-wilayah Jabodetabek nih, karena medsosnya gencar sekali. Jadi hoaknya juga gencar dan masyarakat lebih banyak percaya dengan medsos gitu. Jadi memang kalau kami di wilayah benar-benar berharap, kalau Kemenkes itu bisa berperan aktif ya terhadap, apa ya, terhadap penanggulangan hoak-hoak ini, karena benar-benar sangat merugikan sekali hoaks ini, karena banyak, masyarakat terutama sekarang itu bukan hanya Covid saja ya, padahal Covid sekarang sudah naik lagi. Ternyata tuh hoax-nya yang saya share di grup barat itu kan bener-bener luar biasa, baik di TikTok ataupun di apa gitu. Nah, kita sudah berusaha untuk,
melakukan edukasi juga kepada masyarakat lewat medsos juga dan juga langsung dari puskesmas juga udah langsung. Tapi tetap aja masih terkalahkan oleh isu-isu hoak yang ada beredar di medsos, baik di TikTok ataupun di Instagram dan lain-lain. Itu jadi tip and trick sih gimana nih di Dokter Basra biar kadang-kadang saya gemes sendiri ya ngelihat hal seperti itu gimana, karena, jujur sekarang juga kasus kita juga udah mulai banyak gitu kan efek atau dampak, tapi masyarakat masih tetap aja masih belum belum apa ya, belum percaya dan karena mereka masih ter terpaku atau terkendala dengan, isu-isu hoak yang ada di medsos ini. Mungkin itu saja Dokter Basra gimana, tip and triks-nya? Ya, ya Bu Indra, ini Pak Risang terutamain Pak Risang ya. Kalau secara, halo, suara saya nggak ya? Lah, kok nggak ya? Halo, suara saya jelas ya? Jelas jelas kok Dok, Ya jelas jelas jelas. Dokter Basra. Ya, Bu Indra, kalau secara teknis memang ada jalur yang selama ini kita pakai gitu secara birokrasi di teman-teman fact checker maupun di teman-teman Kominfo. Cuma memang kan melabel isu informasi hoax itu kan dia harus disandingkan dengan informasi benarnya gitu. Nah, yang kadang-kadang hoax itu makin kesini kan makin abstrak ya. Nah, nanti Pak Resang boleh share nih. Makin abstrak ya. Kadang-kadang untuk mendapatkan referensi pembanding yang benar itu tidak bisa secepat dengan cara orang membuat informasi. Misalnya gini, ada informasi imunisasi apa? Imunisasi itu bikin mandul, misalnya gitu ya. Kita udah punya nih konten referensi untuk melawannya gitu. Tapi kan bisa juga dengan mudahnya kita udah klarifikasi terus dia ubah, nggak jadi bikin mandul, bikin leher gatel. Nah, kan kita harus cari referensi baru ya. Ini. Nah, kadang-kadang itu kan nggak tersedia. Nah, kecepatan itu yang menjadi tantangan, dan itu memang ada studinya tuh, bilang bahwa kecepatan disinformasi itu 25 sampai 30 kali lebih cepat ya, dibanding dengan klarifikasinya. Nah, makanya sekarang banyak model-model, alih-alih mendorong orang untuk debang itu untuk mengklarifikasi hoax, itu justru di-prebang namanya Bu Indra. Kalau teman-teman pegiat hoax itu bilangnya prebang. Jadi orang itu diminta mengenali ciri-ciri hoax dibanding kita buatkan referensi penyangga, terus itu jadi jadi pemantik perdebatan dan lain sebagainya, was-was kayak gitu. Itu Bu Indra. Nah, ciri-ciri itu yang perlu diidentifikasi sama teman-teman masyarakat dan juga platform gitu. Misalnya bahwa hoax itu biasanya ciri-cirinya satu dia menggugah emosi, kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin Parisang yang bisa lebih banyak sharing tuh. Tapi kalau secara teknis prosedural, proses-proses ada konten-konten yang Bu Indra kirim juga sih di grup Barat itu semua diproses. Cuma memang kadang-kadang ada kesulitan di bagaimana mencari referensi pembanding untuk berbicara terkait dengan itu. Sama satu lagi sebelum Parisang, kita itu lagi bentuk tim ahli yang memang nanti untuk menanggapi perkembangan hoax yang ada, mau nggak mau kan tetap harus ada yang nanggepin ya. Nah, itu akan ada tim yang akan bersedia dikutip secara rutin dan berkala diminta kutipannya untuk menanggapi hoax-hoax yang beredar di media sosial. Ya gitu, itu tambahan aja Pak Risang. Mungkin Pak Risang bisa nambahin ya untuk yang hoax ini ya. Iya iya, thank you, Dok Basra. Kedengeran suara saya? Kedengeran kedengeran. Ya, ini urusan hoax nih kalau udah meracuni pikiran, orang memang rada susah gitu ya. Dan ini satu satu info mungkin dari riset yang, UNICEF lakukan mungkin perlu saya share di sini, bahwa sebetulnya hoax itu tidak mempengaruhi orang direct atau langsung dari sosial media. Ternyata mempengaruhinya adalah ketika hoax itu disampaikan oleh orang terdekatnya, temennya, saudaranya, keluarganya, pamannya, ya. Ketika itu yang membawa hoaks, itu yang kemudian mempengaruhi. Jadi, apa namanya, pembawanya itu menentukan dan pembawa yang paling banyak mempengaruhi adalah pembawa orang. Jadi komunikasi tatap muka gitu. Nah, ini juga yang membuat, apa namanya, meruntuhkan pikiran orang terhadap hoaks jadi susah. Karena dia sebenarnya bukan
Jadi gini, kalau orang terima dari sosial media, baca di Facebook, baca di Insta, baca di WhatsApp group, itu nggak serta-merta dipercayai. Tapi ketika sudah diobrolkan, ketika sudah dikuatkan, atau bahkan dia sama sekali nggak dapat juga ada juga gitu. Sama sekali nggak dapat, tapi diomongkan sama saudaranya, tetangganya, temannya, yang dekat sama dia, yang dia percaya, itu kemudian mempengaruhi. Nah, ini menjelaskan kenapa di pedalaman, di daerah-daerah yang mungkin tidak ada akses internetnya, orang juga terpengaruh sama hoaks gitu. Bukan karena ininya, bukan karena, apa namanya, mereka terpapar melalui media sosial, bukan. Tapi karena dibawa oleh orang yang mereka kenal. Nah, terus gimana dong, apa namanya, menetralisir itu? Nah, dari sisi metodologi sebenarnya gini, Bu, ini metodologi yang susah sebetulnya. Kalau misalnya urusannya adalah, orang yang dia kenal, itu berarti dasarnya adalah kepercayaan. Ini orang baik nih, ini saudara saya, dia perhatian sama saya, dia baik sama saya, dia pengen, apa namanya, melindungi saya. Yang gitu-gitu loh, sifat baik itu. Itu yang jadi dasar, apa namanya, hoaks itu bisa mempengaruhi seseorang. Nah, kalau gitu sebetulnya yang kita harus adu itu di bagian itu, di bagian hubungan untuk membangun kepercayaan. Bukan di logika hoax-nya. Jadi ini yang menjelaskan kenapa usaha untuk menetralisir hoax dengan data ilmiah, dengan teori, itu nggak berlaku gitu di masyarakat kebanyakan. "Wah, itu salah karena begini sebenarnya prosesnya bla 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 bla." Itu jadi, oh, nggak langsung diambil karena orang itu mempercayai hoaks bukan karena logikanya, bukan karena kesahihan informasinya, bukan. Karena siapa yang membawa. Nah, kalau gitu berarti ya komunikasi kita harus menunjukkan, sikap-sikap yang lebih perhatian gitu. Jadi ngadu ngadu itunya, ngadu perhatian. Beradu, caring, beradu, apa namanya, peduli gitu, bukan beradu logika. Nah, itu satu. Terus yang kedua, beberapa teman yang bekerja di urusan edukasi hoaks itu punya pengalaman gini, kalau kita konfrontatif, misalnya ke masyarakat yang sudah termakan hoaks, terus kita konfrontatif, kita, apa namanya, tegas-tegas gitu, menjelaskan kesalahan kelemahan mereka, itu yang dihasilkan adalah backfire, kita bilang ya, backfire itu nembak diri kita sendiri. Artinya, apa yang kita sampaikan untuk menetralisir sikap orang, ternyata berbalik, justru membuat mereka lebih kuat. Nah, terus gimana dong caranya? Kemudian dipakailah metodologi, yang kembali lagi sama yang indirect, yang entertaining, yang buat orang rileks dulu, ketawa-ketawa dulu, tidak menyalahkan. Makanya kalau nanti kita bahas ya edukasi imunisasi di sesi berikutnya, itu kita mulai itu dengan membuat orang itu nyaman. Namanya sesi pemanasan. Buat nyaman dulu, buat ketawa dulu, buat riang dulu, gembira, buat saling kenal. Gak usah ngomongin imunisasi. Bahkan nanti kalau kita buat edukasi, misalnya datang ke masyarakat yang kita tahu mereka itu anti imunisasi, jangan langsung ngomong, pada kesempatan kali ini Ibu Bapak kami ingin menjelaskan betapa pentingnya imunisasi polio untuk mencegah penularan virus polio. Jangan. Itu orang langsung, wah ini ngomongin imunisasi, langsung defensif. Jadi kontraproduktif. Nah, yang kita sarankan adalah, ya udah datang ke sana buat misalnya sesi kita 30 menit misalnya ya, 5 menit dibuat happy-happy dulu, buat kenalan dulu, bangun aspek sosialnya, lalu kemudian 5 menit berikutnya, itu entry untuk edukasi dengan cara permainan tanpa tanpa menyebut imunisasi sama sekali. Yang kita harus angkat adalah masalahnya. Masalahnya apa? Penyakit-penyakit yang berbahaya ini itu, iya itu masalahnya. Itu aja dulu yang diangkat, ya penyakit yang berbahaya, resikonya ini, bahayanya ini, dan itu tanpa memberikan solusi atau tanpa menyebut-nyebut solusi. Udah masalahnya ketangkep, udah orang paham, wah ternyata serius nih. Baru kemudian kita masuk ke tahap berikutnya di mana kita membantu warga untuk bisa mengidentifikasi, menyebut sendiri, itu mengenali sendiri, oh ada imunisasi nih. Jadi bahkan kita usahakan agar imunisasi itu
adalah kata yang diucapkan sendiri oleh warga, bukan sama kita. Nah, setelah itu baru kita bisa berproses diskusi ngomong tentang imunisasi. Nah, ini kita lakukan pola seperti ini tuh dalam rangka agar tidak menghasilkan penolakan dini. Ada pernikahan dini, ini penolakan dini. Penolakan dini itu artinya apa? Penolakan dini itu artinya belum kita kasih argumen, belum kita bisa memberikan logika kita, gitu penjelasan kita, orang sudah nolak duluan. Itu kan kejadian di banyak tempat. Bahkan kita kasih undangan pertemuan tentang imunisasi. Oh, udah nggak mau datang. Itu saking, kalau itu berarti orang yang saking menolaknya. Jadi jangan sebut itu. Sebut aja misalnya agar anak tidak sakit, mencegah kesakitan anak, supaya anak tumbuh otak cerdas atau apalah gitu, yang tidak membuat penolakan dini gitu ya. Jadi itu Dok Basra beberapa pengalaman teman-teman sih gitu ya. Oke. Jadi kalau Dan format yang kita berlakukan saat ini. Silakan Dok Basra. Oke. Bu Indra, gitu ya, Bu Indra ya. Oke, ini ada dari Bu Endang, angkat tangan. Silakan. Bu Endang, mangga. Terima kasih Pak Basra dan Pak Risang atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal, baik teknis maupun teknik kita sebagai promkes ya. Karena kita promkes itu kebetulan kalau di puskesmas itu kadang-kala kan bahasa Jawanya kan hangabe ya. Semua kita itu ikut bantu mikir gitu kadang-kala. Kaitannya dengan PIN ini kemarin itu istilahnya di lapangan kita itu kendalanya kan adalah pada kulbok. Kita keterbatasan kulbok. Kemarin kan ada penjelasan kalau nggak salah dari Pak Han, apa betul itu memang vaksinnya untuk PIN itu bisa satu untuk tahan sampai sore. Itu maksudnya kan kemarin belum dijelaskan ya Dok. Maksud saya detailnya itu ada besok ada pembahasan khusus tentang materi vaksinnya secara cara penanganannya itu besok. Jadi biar kita nanti di lapangan enak cara pendistribusian dan sebagainya kita bisa melakukan kalau kita tahu kondisi vaksinnya itu bagaimana gitu loh itu. Karena sepengetahuan kami itu kan harus masuk dalam cool box dan suhunya terjaga. Maaf ya kalau salah. Terus ada berapa jam setelah dikeluarkan harus sudah menjadi ED lah kayak gitu-gitu itu yang menjadi kendala pada kami karena kita kan besok PIN itu dibatasi cuma 1 minggu tahap pertama padahal kita punya jangkauan wilayah yang luas dari 0 bulan sampai 7 tahun itu kan kita sampai ranah posyandu sudah kita terapkan posyandu TK PAUD dan sebagian anak SD kelas 1 masih ada yang umurnya 7 tahun. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah. Kebetulan kalau kami di wilayah kota itu kan banyak ya sekolahnya. Nah, ini yang menjadi kendalanya di situ. Kalau vaksinnya itu bisa bertahan tanpa kulbak, kita kan mengatur orangnya lebih enak. Jadi mohon mungkin ke depan ada penjelasan tentang itu biar kita membantu kita melangkah teknis di lapangannya. Yang kedua, kita alhamdulillah kalau di wilayah Wonogiri kota kami tidak maksudnya gini kita sudah jelas menghadapi orang yang menolak dan udah maksudnya bukan abu-abu lagi hampir sebagian sudah menerima tapi kita sudah tahu yang menolak si A si B itu sudah tahu dan itu pun mereka bukan seorang yang tidak paham tapi orang yang selaku pelaku pendidik misalnya kayak gitu ya jadi kadang-kala malah saya itu kadang kasihan pada anaknya temannya divaksin dia itu nggak divaksin gitu kadang-kala yuk kasihan tapi memang itu orang itu tidak melakukan vaksin sama sekali pada keluarganya jadi kita udah tahu oh ini orang ini sama sekali nggak pernah vaksin sama sekali jadi 1, 2 itu ada yang memang kita sudah jelas gitu loh ini menolak itu tapi kan nggak banyak ya 1 atau 2 orang aja lah dalam wilayah kami. Itu adakah teknik-teknik menghadapi kayak gitu untuk biar tidak menambah orang yang kayak gitu loh Dok. Mungkin itu PR maksudnya PR buat kami selaku promkes di lapangan. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, makasih Bu Endang. Dari Wonogiri ya Bu Endang ya? Iya. Oke. Iya Dok.
Oke, makasih Bu Endang. Nanti untuk pertanyaan nomor 1, coba kita lempar ke tim teknis ya. Terkait dengan logistik, cold chain, supply ya. Nanti kita coba lempar. Kayaknya harusnya pertemuan teknis logistik itu sudah dilaksanakan setelah Adsos deh kemarin. Coba nanti aku sambil tanyain ya, Bu Endang ya. Masih Nanti kalau- berlangsung Dok Basra. Ada Iya kan? berapa kegiatan-kegiatan lanjutan. Setelah Adsos Ini itu kan. mungkin ya. Yang sore nanti ini Dok Basra kita coba slot waktu 15 menit, kita 20 menit kita tarik teman-teman UNICEF atau WHO atau dari Dr. Rodri ya. dikasih ya untuk ngisi gitu ya, siapa yang available suruh ngisi lah, jelasin supaya kalau di lapangan kan ya semua turun gitu ya, jadi kalau nggak paham teknis jangan-jangan takut ada salah-salah gitu ya Dok ya. Ya betul gitu. Boleh. Sekalian itu betul nggak jangka waktu vaksinnya itu di luar ruangan harus pakai kulbak atau enggak? Kalau misalkan pakai termos biasa bisa enggak kayak gitu-gitu kan? Kalau bisa pakai termos biasa kan lebih enak. Kita misalkan pakai termos pribadi dari rumah, kita bagi-bagi temen karena sasaran kita banyak kebetulan kalau di wilayah kami itu kan di kota. Sasarannya anak sekolahnya aja hampir berapa 3.000 ya. Maksudnya tapi yang kelas 1 nggak sampai segitu sih. Maksudnya kita sasarannya banyak gitu Dok daripada kecamatan yang lain. Karena sekolah kami banyak dan penduduknya di kota kan penduduknya banyak. Ya, Jadi terima kasih. ya, terima kasih. Terus yang kedua, Pak Risang, itu ada pertanyaan dari Bu Endang. Ini kayaknya level udah bukan pengetahuan nih, udah sikap. Oh Iya, iya, bahkan betul. aktivis itu intinya, aktivis. Apalagi orangnya orang berpendidikan tinggi. Nah, sebetulnya gini Bu, kalau saya sih Bu ya, ke orang-orang kayak gitu, itu arahnya justru ke warga yang lain, melindungi mereka agar mereka tidak terpengaruh, ya. Kepada mereka yang memang sudah keras, udah berpendidikan tinggi tapi anti gitu ya, yang kita bisa lakukan adalah menjaga hubungan aja, tidak bermusuhan dengan mereka. Karena sekali kita bermusuhan, kita tahu bahwa kita kasih label buruk pada mereka, sehingga dia mendengar, ternyata kita dikata-katai sama nakes puskesmas, itu semakin mereka aktif menyebarkan pesan-pesan yang negatif ke yang lain. Jadi justru saran saya ya nggak usah bermusuhan gitu ya, tetap bangun hubungan santai-santai aja. Tapi di lain pihak kita justru melindungi orang-orang di sekitarnya agar tidak terpengaruh. Nah ini yang disebut sebagai sebetulnya inoculative communication. Kalau dalam teori gitu ya, kalau di kampus gitu diajarin. Jadi inoculative communication itu maksudnya adalah memvaksin sama inoculative itu kan vaksinasi gitu. Jadi kita itu justru memberitahu warga di awal bahwa akan ada hoaks semacam ini itu. Jadi coba aja kita, jembrek kita buat daftarnya, kira-kira apa sih yang akan disampaikan tentang polio itu? Kira-kira hoaks apa yang akan disampaikan? Oh, misalnya ini jualan vaksin, vaksinnya tidak ada, harus dipakai sisa gitu. Urusan anggaran. Oh ini apa, nah itu kemudian kita sampaikan, tapi setelah kita sampaikan, kita langsung berikan counter-nya. Nah itu nggak benar karena begini-begini. Nah itu namanya inoculative communication. Jadi di awal warga itu sudah tahu gitu. Kalau dalam agama sebetulnya itu terkait sama ini, terkait sama, ramalan-ramalan ke depan gitu ya. Jadi kalau misalnya Nabi kan pernah menyampaikan, "Nanti akan ada orang begini-begini loh, begini." Nanti kan udah dikasih tahu ciri-cirinya, "Oh entar orang gini 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 gini." Kemudian ketika orang menghadapi orang itu, oh iya itu yang pernah diceritakan ya. Misalnya warga sama Bu Endang diberitahu, nanti akan ada yang bilang nih, bahkan yang bilang itu bukan orang sembarangan. Wah, mantan menteri. Wah, gitu. Orang kesehatan sendiri. Dia akan bilang bahwa, "Wah, Iya nggak ada itu Dok, perlu ada itu iya, istri kan dokter. udah tahu kan, nggak perlu imunisasi karena begini-begini." Nah, itu langsung. Nah, tapi jangan kemakan, karena orang itu bilang begini karena begini begini begini. Dia tuh gini, duluan duluan disampaikan. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang mendapatkan pesannya dari dia, oh, saya ingat, oh ya Bu Endang pernah bilang begini ya. Ah, ini dia nih yang diomongin Bu Endang. Jadi dia udah bisa menetralisir diri, ya karena sudah suntik pesan anti hoax duluan. Dok Basra mungkin kita perlu sesi itu kali Dok Basra ya, suruh Mbak Kiki, minta Mbak Kiki yang ngasih gitu, kira-kira apa itu pesan anti hoax duluan gitu loh, vaksin anti hoax lah gitu loh.
supaya teman-teman bisa mulai menyebarkan itu dan warga jadi oh nanti akan ada ini, akan ada itu. Gitu dong Oke, Mas Ray. Sip, siap. thank you Bu Inang. Nanti kita adopsi di 17+ pertemuan. Terima kasih, terima kasih. Sip. Iya. Oke, Yang teknisnya makasih. ya Dok, jangan lupa nanti Bu Endang, di-share. BTW tadi siapa ya tadi ya? Dari buku Suma tuh dari Dinas Cilacap aku sudah cek itu orientasi kemarin baru. Itu ada di sana aku udah ngecek semua. Orientasi Supin Polio di buku Suma. Saya masukin ke SID Polio juga sih. Oh Di, iya ya. saya kirim ulang ya, buku Suma izin Ya, ya. Ini saya kirim ulang. Makasih buku Suma. Saya ya, udah cek terima kasih. ada Terima semua di sana. kasih. Oke, makasih. Tapi nanti kita masukannya kita coba colek ya buat sesi sore atau siang, nanti saya mau tanyakan ke teman-teman kira-kira baik siang atau sore kita ajak teman Kemenkes bidang imunisasi atau teman-teman teknis UNICEF WHO. Lalu selanjutnya ini makasih Bu Endang ya. Pak MZ, Pak MZ siapa ya? Kayaknya nggak asing ya. Izin Pak Dokter, PMZ, Mas Mangga, Bombok. mangga, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Waalaikumsalam. Semoga di tahun baru ini semangat kita untuk mengedukasi juga baru ya dan makin segar. Terkait dengan materi kita hari ini, bagus tadi apa yang disampaikan Mas Risang. Dari situ kami mungkin ingin memperjelas lagi atau minta tips. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sering kita alami di masyarakat, di kelompok masyarakat ketika memberikan edukasi, kita sering dibenturkan dengan kasuistis yang terjadi di sekitar lingkungan warga tersebut. Kaitannya dengan imunisasi, misalnya ada kasus anak polio misalnya. Ketika kita menyampaikan edukasi, warga sering membenturkan dengan kasus polio yang memang sudah terjadi di lingkungannya. Yang notabene menurut mereka itu kasus itu muncul pasca diberikan vaksin atau imunisasi vaksin polio tersebut. Padahal tadi di penyampaian Mas Risang kita mencoba menggambarkan peran dari vaksin itu sebagai musuh buatan untuk tentara-tentara di dalam tubuh. Tapi masyarakat kadang menganggap atau merasa bahwa di kasus yang terjadi ini tentara yang ada di dalam tubuhnya kalah dengan musuh buatan yang dari imunisasi atau vaksin tersebut, sehingga muncul kasus yang terjadi saat ini. Kira-kira bagaimana cara menapis itu sehingga kita tidak dikalahkan dengan benturan yang dengan kasus yang ada tersebut. Itu mungkin bisa dipahami maksud saya, Pak Dr. Basra. Terima kasih. Ya, Jadi PMZ. silakan Pak Risang langsung. Ya bisa dipahami dan memang pelik nih, karena logika masyarakat ketika mengambil kesimpulan itu kan logika urutan ya. Jadi ini kasus ini pernah terjadi di Maluku juga yang pernah kami datangi. Jadi ada imunisasi polio, terus kemudian anaknya lumpuh, kemudian karena logika urutan yang dipahami masyarakat itu menganggapnya lumpuhnya itu terjadi karena imunisasi polio yang diberikan, gitu ya. Itu yang dipahami masyarakat. Walaupun setelah dipelajari ya sama para ahli, ternyata anak itu lagi masa inkubasi sebetulnya untuk polio. Jadi sebenarnya udah datang duluan virusnya ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kalau kita bicara KIPI kan ada rasionya 1:1.000.000, 1 berapa gitu yang untuk urusan kayak gitu. Tapi di beberapa kasus yang dipelajari para ahli ternyata itu hanya sekedar urutan saja, tapi bukan penyebabnya adalah vaksin polio itu. Nah, itu kan hal yang ilmiahnya seperti itu. Tapi kalau kita menjelaskan hal ilmiah yang seperti itu kan orang nggak akan nangkep gitu. Susah juga nangkepnya. Nah, makanya yang kemudian kita bisa
sampaikan itu dengan model-model bertanya untuk menyentil sedikit daya kritis masyarakat. Kalau misalnya tetes polio itu membuat lumpuh, kok 1 juta anak atau berjuta-juta anak yang nerimanya kok tidak lumpuh Tidak gitu. lumpuh, ya. Itu dulu gitu Pak ya. Hmm. Ada tuh di kita 1000 anak lumpuh nggak itu? Oh enggak. Daya kritis itu yang kita sentil dulu. Terus kenapa ada yang lumpuh? Nah, itu baru kemudian kita bisa sampaikan ternyata sudah ada musuhnya yang masuk duluan. Jadi belum latihan, udah tanding duluan. Ya namanya tanding duluan tanpa latihan, akhirnya pendekarnya kalah dan kemudian terjadilah itu kelumpuhan. Nah, model seperti itu mungkin bisa dicoba kali Pak ya, walaupun tidak mudah, karena itu juga menyangkut rasa takut yang amat sangat, apalagi kalau itu terjadi di sekitaran gitu, ya. Nah, teman-teman dulu yang mencoba mempraktekkan itu di daerah Maluku, di Ternate itu, ya pakai logika, satu menyentil, daya kritis sedikit ya ke masyarakat, yang kedua dengan model yang sebelumnya kami sampaikan. Nggak usah terlalu serius, bercanda-bercanda dulu buat orang senang dulu, ketawa-ketawa, baru kita bisa sentil daya kritisnya. Kalau kita langsung masuk, ingin menyentil daya kritis masyarakat, nah itu problem. Daya kritis untuk menolaknya semakin kuat. Orang kita tuh saya sampai pelajari ya, orang kita sebenarnya nggak bisa diajak serius, Pak. Jadi orang kita itu harus santai ternyata ya. Untuk ngobrol, untuk mempengaruhi harus santai, ketawa-ketawa, harus saling percaya, harus nanya-nanya anaknya dulu. Ini sebenarnya culture-nya Timur secara kebanyakan. Jadi kalau dalam kuliah KP kan kita suka jelasin Pak, misalnya ada 2 culture berbisnis yang berbeda kan antara Barat dan Timur. Kalau orang Barat itu kaget ketika datang ke Jepang, ini zaman dulu pasca Perang Dunia Kedua ya, datang ke Jepang. Terus kemudian, loh, dia datang para pebisnis itu dijemput, bukannya dibawa ke meja untuk presentasi, untuk diskusi proposal dan sebagainya, tapi malah diajak keliling-keliling gitu loh. Oh, ini tempat kami minum sake. Oh, ini dulu Kita bekas makan-makan gitu ya. makan-makan dulu, santai. Ini anak saya, ini istri saya. Gimana kabarnya? Hobinya apa? Ayo main-main dulu. Golf boleh. Oh, ini main karaoke dulu gitu. Udah enak, baru kemudian bicara bisnis. Orang Amerika kan kaget, loh apa-apaan nih buang-buang waktu. Tapi emang gayanya kayak gitu kan orang Timur. Sama seperti orang Jepang juga datang ke Amerika kaget gitu. Datang mendarat di New York, langsung dimasukkan ke dalam ruangan, ada presentasi. Wah, jadi bisnis kami seperti ini, profitnya seperti ini. Mereka terkaget-kaget, ini apa-apaan nih, siapa itu? Nggak tahu tuh. Kok dia langsung ngomong angka, siapa nih orang? Wah nggak tahu. Nah dia nggak percaya. Tapi ini menunjukkan budaya yang berbeda ya, Pak MZ ya. Nah, kalau Pak MZ kan udah hafal banget kan. Ya budaya di Lombok ya gitu kan Pak, nggak bisa langsung to the point. Ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai dulu gitu ya, makan-makan dulu lah gitu. Ya, main sama anaknya dulu, baru ngomong serius. Gitu kali Pak MZ ya. Baik. Oke. Terima kasih, udah ketemu nih. Tenang ininya. Ini ya budaya Terima ngobrol kasih ya. Mas Risang. Makasih Pak MZ. Makasih Pak MZ. Siap. Ini terakhir mungkin ya teman-teman ya. Kita dapat ini angkat tangan Parian. Silakan Parian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Risang, Dr. Basra, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin bertanya terkait imunisasi tadi, Pak Risang ya. Jadi di desa saya ini, sejak saya masih kecil ya, masih balita mungkin begitu. Jadi tetangga saya itu memang ada satu lingkungan di situ memang sudah menolak imunisasi mulai saya masih kecil, Pak. Nah, hingga saat ini saya sampai kerja jadi promkes gitu ya. Di lingkungan sana itu masih tetap menolak imunisasi begitu. Jadi
kemarin waktu bias kami datang ke sekolah, tetap jadi memang anak-anak yang di lingkungan situ ada sekitar 20 kakak Pak di situ. Itu memang gurunya sampai sampai angkat tangan gitu. Jadi orang situ itu susah sekali Pak gitu. Susah sekali untuk untuk imunisasi itu memang dari kecil memang sudah tidak mau gitu. Kemudian waktu bias kemarin tuh ketika kami datang sudah langsung dibawa pulang sama orang tuanya gitu Pak. Nah, alasannya mereka sampai gini, itu loh anak saya meskipun dari bayi saya juga dulu masih dari kecil dari bayi tidak pernah diimunisasi sampai sekarang tidak pernah sakit, sedangkan itu tangga yang satunya diimunisasi lengkap mulai bayi, sekarang ya sakit-sakitan kayak gitu. Jadi tadi kan Pak Risang menyampaikan kita harus menjaga jangan sampai yang lain itu terpengaruh dengan kepercayaan yang itu gitu Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana cara saya untuk masuk ke komunitas yang itu Pak dengan bahasa yang bisa diterima oleh mereka. Terima kasih. Iya, Pak Rian. Saya respon langsung ya, Dokter Basra ya. Mangga langsung Pak Risang. Iya, kalau pertanyaannya Pak Rian adalah gimana caranya masuk ke komunitas itu, maka yang saya yakin jangan masuk dengan imunisasi. Masuk saja dengan topik atau kegiatan yang mereka sukai. Jadi apa topiknya? Ya coba cari apa yang mereka sukai. Kesehatan anak, iya, apa? Tapi nggak usah ngomong imunisasi, udah nggak apa-apa, apa? Tentang gizi ya silahkan. Tentang olahraga ya silahkan. Tentang parenting, cara ngasuh anak ya silahkan. Tentang apapun topiknya, tapi imunisasi jangan dibawa-bawa dulu. Ya, karena itu nanti menghasilkan penolakan dini. Kalau udah penolakan dini ya sudah mati kutu kita. Jadi masuklah dengan topik-topik yang disukai oleh warga. Terus yang kedua, untuk sikap yang keras itu memang paling mudah yang model kayak tadi itu. Dibuat santai, buat ngobrol, bercanda, dan kita mungkin lebih banyak bertanya. Tapi itu pun setelah mereka siap diajak diskusi ya. Ya misalnya kalau ternyata mereka isunya lebih ke diare karena anaknya mengalami diare atau apa gitu ya. Ya udah, datang ke sana ngobrol, bahas tentang diare, nggak ada urusannya dengan imunisasi, walaupun itu ada imunisasi rota, jangan dulu masuk ke sana, ya. Tapi lambat laun nanti kita masuk ke sana, ya. Misalnya kalau dia membandingkan gini, biasanya saya suka buat gini. Kalau isunya adalah isu isolasi atau isu bahwa kakaknya enggak kok nggak apa-apa, kok saya nggak apa-apa gitu. Dia justru gitu. Oh, nggak apa-apa kok, kita nggak selama ini nggak pernah imunisasi nggak apa-apa. Maka strategi obrolannya adalah strategi diferensiasi, membedakan kondisi saat ini dengan kondisi sebelumnya. Ini yang orang dulu sehat-sehat. Oh, kita nggak boleh berdebat tentang itu. Memang betul orang dulu sehat-sehat. Ya, asumsikan aja gitu. Iya sih, emang orang dulu sehat-sehat ya. Iya, nggak ada yang sakit-sakitan tuh, nggak ada tuh imunisasi. Iya, yang betul sih. Nah, udah dipahami, udah dikuatkan, ya kita kemudian nanya-nanya aja. Tapi orang dulu itu makannya apa ya? Oh, makannya sehat-sehat, makannya sayur, makannya alami. Oh, ya. Nah, orang dulu itu berinteraksi sama siapa? Ngobrolnya sama siapa aja ya? Dia sama orang desa sendiri itu aja. Pernah keluar-keluar nggak? Oh, jarang keluar. Sekarang beda, Pak. Bedanya gimana? Sekarang kayak misalnya Bapak ngobrolnya sama siapa aja Pak selama ini? Oh ngobrol sama orang lain. Orang itu ngobrol sama orang lain kayak di luar daerah. Oh ngobrol juga dengan orang lain itu. Oh akhirnya sampai masuk ke negeri lain gitu. Jadi jangan salah teman-teman yang saudara-saudara kita yang tinggal jauh gitu, yang menurut kita pelosok, tapi juga berinteraksi sebenarnya sama orang di luar negeri. Jadi ada rantainya dan itu adalah peluang untuk penularan penyakit gitu. Jadi intinya menunjukkan kondisi yang berbeda dengan dahulu. Nah, terus kemudian gimana kalau dia memperlihatkan itu anak itu sakit-sakitan gitu. Anak saya enggak kok nggak diimunisasi nggak apa-apa gitu. Ya kita coba cari
yang berbedanya gitu. Misalnya kalau sakitnya apakah sakit berat nggak gitu. Beda sama, nah kalau itu sakit-sakit ya sakit-sakitnya sakit tidak dari sakit itu. Nah kalau ini lebih melindungi anak ke sakit-sakit yang serius, yang bisa buat lumpuh, bisa mematikan, bisa macam-macam gitu. Jadi membedakan berarti dari sisi penyakitnya. Membedakan atau diferensiasi apa lagi yang kita bisa lakukan tergantung. Kalau dulu zaman COVID misalnya, oh itu Pak Bupati ngumpul-ngumpul itu nggak apa-apa, ngundang-ngundang buat acara diferensiasi. Oh kalau Pak Bupati kena COVID, yang datang Pak Bupati ke rumah sakit yang datang ke Pak Bupati. Oh iya rumah sakit datang ke Pak Bupati. Nah kalau jenengan kalau sakit, jenengan pergi ke rumah sakit datang ke jenengan. Oh ya kita datang ke rumah sakit, itu beda, makanya Pak jangan sampai kena gitu. Jadi selalu mendiferensiasikan supaya bisa beri peluang kepada pesan-pesan kita. Agak susah sih, cuma kalau kita cermat mungkin ada peluangnya ya. Pak Rian, makasih ya. Oke, kalau gitu. Aman, Pak Rian? Kita coba kulik-kulik lagi nanti bareng ya, Ya teman-teman. dan kita mau cerita ini apa, dengar cerita Pak Rian nanti ya. Kalau Pak Rian udah coba dengan cara apapun gitu, terus hasilnya gimana, tolong sharingnya di grup ya Pak Rian ya. Oke, Pak Rian dari Promkes mana ini, Pak Rian? Dari Puskesmas Pasirian, Pak. Oh, Pasirian. Lumajang, Jatim. Oh, Oh, Lumajang. Oke, Lumajang. oke. Oke. Sip. Sip. Kalau gitu, ya teman-teman yang lagi masih bertanya daftar hadir nanti bisa dibuka di link yang sama untuk join Zoom ya. Sudah ada ditambahkan daftar presensi. Silahkan nanti bisa mengisi di sana ya, teman-teman. Saya rasa cukup untuk pagi ini. Molor 20 menit, 14 menit, ya lumayan lah ya. Tadi kan mulai 8.10 ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di episode kedua dari Promkes dalam KLB, dalam rangka menyambut ya, dalam rangka merespons KLB. KLB polio di respon KLB di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman. Kita ketemu lagi nanti. Ini teman-teman, untuk yang sesi siang kan jam 3 sampai jam 4. Ada masukan dari teman-teman agar jam kantor aja digeser jam 2 sampai jam 3 atau gimana gitu? Mungkin jam 2 sampai jam 3, Pak. Oh gitu, ya. Teman-teman gimana? Setuju sama Pak Rian atau gimana? Biar kita coba. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, 2 sampai Pak. jam 3 ya? Setuju, Pak. Oh, langsung aktivis sih keluar semua. Ya, sebaiknya jam 2 sampai jam 3. Baik. Oh, pas di Bunona juga aman kalau gitu. Kalau di Bunona juga aman. Oke. Kalau gitu nanti jadwal kita geser ya. Jadi jam 2 sampai jam 3. Sip. Sama yang pagi ini mohon masukan kepagian nggak teman-teman? Atau gimana? Ada masukan nggak? Feedback untuk yang pagi ini? Aman. Aman. Ya, Cocok sama sebelum jadwal pelayanan, kegiatan oke. teman-teman. Ya. Oh, sebelum pelayanan. Oke, pas berarti Pak Risan. Kita yang Oke. Aman kalau gitu, kita ini mengevaluasi biar cocok sama jadwal teman-teman dinas dan puskes ya. Oke kalau gitu, dan teman-teman RS juga. Oke kalau gitu, terima kasih semuanya pagi ini. Kita nanti ketemu lagi jam 2. Saya izin nanti kita ubah jadwalnya jadi jam 2 sampai jam 3 ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat-sehat Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Rian, Bu Endang, Bu Pak Andi. Jasra. Kasih. Kita tektokan di grup ya. Ya, makasih.